Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah, semoga kalian selalu diberikan nikmat sehat, nikmat kuat, dan tentunya ibu harapkan kalian masih tetap semangat untuk terus belajar meskipun kita tidak bisa bertatap muka seperti biasanya. Kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa belajar kembali di ruang kelas bersama teman-teman kalian. Oke, pada hari ini kita akan memulai untuk mempelajari bab 1, yaitu mengenai laporan percobaan. Nah, apa sih yang kalian bayangkan mengenai laporan percobaan ini? Tentunya adalah percobaan. Nah, biasanya yang melakukan percobaan itu yang kita tahu adalah para ilmuwan. Tapi sebenarnya percobaan ini bisa kita lakukan ya untuk hal apapun. Nah, bahkan ketika kalian ingin mencoba untuk membuat sebuah makanan, sebuah minuman, ataupun segala sesuatu itu bisa disebut sebagai percobaan. Nah, kali ini bab 1 kita adalah mempelajari tentang laporan percobaan. Nah, kegunaannya apa sih ini? Tentunya tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu untuk menemukan ciri umum laporan percobaan. Nah, sebelum kita mengetahui tentang ciri umum, kita akan bahas kembali tentang apa sih percobaan itu. Nah, kita mulai dulu dari sini ya. Laporan percobaan atau percobaan itu sebelumnya kita lakukan agar kita mendapatkan sebuah data. Nah, jadi ketika kita melakukan sebuah percobaan, maka kita akan mendapatkan data yang kita inginkan. Nah, mungkin ada pertanyaan dari kalian, apakah harus percobaan, Bu? Nah, percobaan ini sebenarnya bisa kita klasifikasikan kembali menjadi 3 macam. Yang pertama, yaitu dengan praktik. Nah, mungkin kalian selama ini di sekolah sudah melakukan berbagai macam praktik ya. Dan biasanya praktik-praktik yang sering dilakukan yaitu dalam mata pelajaran yang lain, semisal IPA. Nah, kemudian selain praktik ada juga pengamatan. Nah, jadi apa sih, Bu, bedanya antara praktik dan pengamatan? Nah, kalau praktik ini datanya bisa kita temukan melalui percobaan yang dilakukan secara langsung. Nah, misalnya ketika praktik membuat brownies contohnya ya. Nah, tentunya untuk mendapatkan hasil berupa brownies kita akan mencoba membuatnya melalui tahapan-tahapannya, mulai dari menyiapkan alat dan bahan, juga proses pembuatannya sehingga nanti datanya itu berupa hasil yaitu kue brownies tadi ya. Sedangkan kalau pengamatan, ini artinya kita hanya sebagai pengamat. Misalnya kita ingin mengamati bagaimana siswa ketika belajar di kelas gitu tuh. Apakah siswa itu mengikuti pembelajaran dengan baik atau tidak. Nah, kalau itu pengamatan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu penelitian. Nah, yang terakhir ini kalau penelitian itu bisa kita lakukan dengan praktik ataupun pengamatan. Nah, kalau penelitian ini biasanya dilakukan oleh para ilmuwan seperti yang tadi Ibu sampaikan. Nah, dengan kita memahami fungsi dari laporan percobaan ini bahwa fungsinya itu untuk memperoleh data, maka kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, nanti kalian bisa membuat laporan percobaan boleh dengan praktik, pengamatan atau penelitian ya, tergantung data apa sih yang ingin kalian peroleh, seperti itu. Nah, kemudian
data ini akan kita apakan? Nah, kalau laporan percobaan ini sebenarnya kan harus kita lakukan dengan ilmiah, yang artinya dengan menggunakan metode penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan, ya. Nah, contohnya di sini semisal kalian sudah melakukan penelitian, kita akan membuat sebuah laporannya. Nah, bagaimana sih laporannya? Nah, yang pertama kita harus buat dulu judul. Nah, tentunya judul ini kita perlukan supaya laporan kita itu jelas tujuannya apa. Ya. Misalnya tadi judulnya, kalau tadi praktik kan membuat brownies ya, misalnya di sini penelitiannya adalah judulnya misalnya cara membuat alat penyaring air bersih. Nah, misalnya judulnya begini ya, cara membuat alat penyaring air bersih. Nah, judul ini bisa kalian buat sekreatif mungkin, semenarik mungkin. Ini hanya sebagai contoh yang anak-anak. Kemudian yang kedua yaitu latar belakang. Jadi apa sih yang melatar belakangi kalian sehingga muncul judul ini? Latar belakang ini bisa kita ibaratkan sebagai alasan. Jadi ketika kalian ingin melakukan sebuah percobaan, tentunya apa sih alasannya? Ya, misalnya ketika kalian membuat judul cara membuat alat penyaring air bersih, berarti latar belakangnya ini berhubungan dengan air bersih. Kenapa sih kok kita butuh alat penyaring air bersih? Nah, bisa jadi latar belakangnya nanti kita tulis dulu ya, rumusan masalah. Nah, rumusan masalahnya berarti misalnya di desa A sumber air bersih masih belum memadai. Nah, ini hanya sebagai awalan saja ya. Misalnya kita melakukan penelitian dengan judul ini karena kita sebelumnya menemukan permasalahan seperti ini ya. Jadi karena belum memadai, maka kita akan melakukan penelitian supaya bagaimana di desa A ini air bersih bisa didapatkan. Nah, seperti itu. Kemudian setelah kita merumuskan masalah, kita harus tahu tujuannya apa sih dari penelitian ini. Nah, tujuannya apa coba kira-kira? Nah, tujuannya tentu saja misalnya untuk mendapatkan cara menyediakan air bersih. Nah, tujuannya boleh kalian tambahkan masing-masing ya. Nah, setelah tujuan apa sih yang kita lakukan? Nah, setelah kita mengetahui latar belakang dan judul tersebut, kemudian kita lanjutkan ke 3, yaitu apa coba? Ada yang sudah membaca bukunya? Nah, landasan teori. Nah, sebenarnya ini kita sudah belajar bagaimana cara mahasiswa menyelesaikan tugas akhirnya ya. Jadi kalian sudah minimalnya sudah mengetahui dulu. Nah, landasan teorinya ini dari mana sih Bu landasan teori ini? Nah, landasan teori ini bisa kalian dapatkan melalui yang namanya kajian pustaka. Nah, kajian pustaka itu apa Bu? Dengan cara kalian membaca buku ataupun artikel yang berkaitan dengan judul yang sedang kalian proses penelitiannya. Misalnya kalau tadi cara mendapatkan air bersih ya, cara membuat alat penyaring air bersih, berarti kan harus mencari buku yang berkaitan dengan tema tersebut. Nah, apa sih fungsinya landasan teori? Nah, landasan teori ini berfungsi untuk memperkuat penelitian kalian. Jadi bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Nah, anak-anak, kemudian setelah kalian mengetahui landasan teori,
Yang keempat yaitu hasil pengamatan atau penelitian kalian, ya. Nah, hasil pengamatan atau hasil praktik atau hasil penelitian kalian cantumkan di bab ini. Kira-kira bagaimana sih? Nah, boleh kalian benturkan juga dengan landasan teori yang tadi, ya. Jadi kalau hasil pengamatan ini bisa kalian lakukan setelah kalian melakukan penelitian tersebut. Nah, kemudian yang terakhir adalah simpulan. Jadi kesimpulannya bagaimana sih? Apakah di desa tadi akhirnya bisa memperoleh sumber air bersih atau tidak? Nah, itu bergantung dari hasil pengamatan kalian tersebut. Nah, anak-anak, yang namanya penelitian ini tidak harus berhasil, karena bisa jadi banyak faktor yang membuat penelitian yang kita lakukan itu tidak berhasil. Nah, itu masih tetap artinya kalian bisa membuat laporan percobaan meskipun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Nah, anak-anak, materi hari ini Ibu cukupkan dulu sampai sekarang, ya. Jadi nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan mendalami lagi tentang ini struktur, ya, tentunya dengan kalian juga sambil berlatih. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.